Halo geng, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat selalu dan semakin dilancarkan rezekinya. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas film action asal Korea Selatan. Menceritakan tentang seorang gangster setia yang dikhianati oleh takdir. Ceritanya bakal mengharukan dan menyayat hati. Film ini disutradarai oleh Kwak Kyung Taek, serta dibintangi oleh Ju Jin Mo, Park Si Yeon, dan lain-lain. Semua kredit ada di deskripsi. So, nggak usah kelamaan, mari kita cikiprit aja, geng. Kisah bermula pada awal tahun 2000-an di kota Busan, Korea Selatan. Siang itu, sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki baru saja pindah ke kota tersebut mengendarai mobil bak terbuka. Keluarga ini adalah Tuan dan Nyonya Chai, serta putra mereka In-ho yang akrab disapa Bu. Ketika mobil mereka melintas di depan sebuah gedung sekolah dasar, terlihat di sana sedang berlangsung acara wisuda kelulusan murid kelas 6. Dari bangku penumpang di samping ayahnya yang sedang mengemudi, In-ho mengamati kerumunan murid tersebut. Pandangannya tertuju pada seorang siswi cantik bernama Mi-ju yang tengah dijemput oleh orang tuanya. Dan inilah a love. Beberapa hari setelah kepindahan tersebut, In-ho mendaftar sebagai siswa pindahan di SMP Busan. Ia diperkenalkan oleh wali kelas 7A sebagai murid baru. Pak Guru mengenalkan bahwa In-ho adalah seorang atlet berprestasi di bidang olahraga bela diri judo. Kemudian, In-ho dipersilakan menempati bangku kosong di barisan belakang. Di sana, seorang murid pembuli bernama Nolbu menyambut kedatangan In-ho dengan sikap tengilnya. Jam pelajaran dilanjutkan dengan mapel seni, di mana para murid kelas 7A ditugaskan untuk melukis bebas dengan tema musim gugur. Tak disangka, In-ho ternyata berada satu kelas dengan Mi-ju, yang kebetulan duduk beberapa baris di depannya. Karena In-ho ini tidak membawa peralatan lukis dari rumah, teman sebangkunya dengan ramah meminjamkan kuasnya. Namun suasana damai itu terusik saat In-ho melihat Nolbu yang duduk tepat di belakang Mi-ju mulai berbuat jahil. Nolbu sengaja mengoleskan cat pada rambut Mi-ju dengan kuas demi mencari perhatian. In-ho terus mengamati aksi perundungan tersebut dengan tatapan tajam, sehingga membuat Nolbu merasa terganggu. Lantas Nolbu balik menatap In-ho dan menantang. "Apa kamu lihat-lihat? Hah? Berani kamu sama aku?" Tantang murid tersebut sembari mengajak berkelahi. Saat jam pulang sekolah tiba, In-ho meladeni tantangan duel tersebut. Meski harus menghadapi pengeroyokan oleh 3 orang sekaligus, In-ho berhasil menumbangkan para pembuli itu di jalan gang belakang sekolah. Usai perkelahian ini, In-ho mencuci muka di taman sekolah. Tak disangka Mi-ju datang menghampirinya. Mi-ju mengucapkan terima kasih karena In-ho telah membelanya dari aksi perundungan. Di sini, keduanya pun saling berkenalan. Mi-ju menyampaikan bahwa minggu depan adalah hari ulang tahunnya. Dia berharap In-ho bersedia hadir ke rumahnya untuk merayakan momen tersebut. Sebelum berlalu, Mi-ju memberikan secarik kertas berisi alamat rumahnya dan berpesan, "Datanglah jam 5 sore di hari Minggu ya." Dengan perasaan campur aduk, In-ho bergegas pulang. Sesampainya di rumah, sang ibu menyuruhnya ganti baju dan makan. Namun In-ho justru sibuk membongkar kardus di atas lemari guna mencari belati milik ayahnya untuk digadaikan. Pada hari Minggunya, kini In-ho telah berteman dengan kelompok Nolbu, murid pembuli yang sebelumnya ia kalahkan. Saat mereka bermain di jalanan kampung itu, In-ho menunjukkan belati ayahnya yang bernilai $500 untuk digadaikan. Nolbu bersedia saja menerima gadai belati tersebut namun dengan harga $3. Karena sangat membutuhkan uang, In-ho menyetujui transaksi ini dengan jatuh tempo selama 1 bulan. Setelah mengantongi uang, In-ho segera menuju toko perhiasan guna membeli jepit rambut sebagai hadiah untuk Mi-ju. Sesampainya di rumah, ia mandi dan memilih pakaian terbaik. Bahkan In-ho bersolek menggunakan alat rias ibunya supaya tampil maksimal di depan Mi-ju. Sore harinya, In-ho tiba di rumah Mi-ju. Namun pemandangan yang ia dapati justru sebuah kekacauan.
sekelompok gangster terlihat sedang merampas paksa aset keluarga Miju. Para gangster ini adalah orang suruhan rentenir asal Jepang yang melakukan penyitaan karena orang tua Miju mengalami kebangkrutan dan gagal melunasi utang. Di sini Inho hanya terdiam melihat hancurnya pesta ulang tahun Miju. Ia pun mendapati lukisan musim gugur karya Miju berhamburan di halaman rumah. Kemudian Inho memungutnya dengan maksud akan mengembalikannya di sekolah esok hari. Keesokan harinya di sekolah, saat pelajaran dimulai, Inho menyadari Miju tidak berangkat sekolah. Ia mendapat kabar bahwa Miju keluar dari sekolah karena keluarganya pindah rumah tepat pada musim semi tahun itu. Inho merasa sangat terpukul karena tidak sempat mengucapkan salam perpisahan. Ia hanya bisa menatap guguran daun di luar jendela kelas dengan perasaan yang hancur. Beberapa tahun berlalu, Inho tumbuh menjadi siswa berprestasi dalam bela diri judo dan berhasil mendapatkan beasiswa penuh di sebuah SMA di Busan. Suatu hari sedang diadakan kompetisi judo tingkat nasional di mana Inho berhasil melaju hingga babak semifinal setelah menumbangkan lawan-lawannya. Terlihat juga Nolbu, yang kini menjadi sahabat karib Inho, selalu memberikan dukungan penuh dari bangku penonton. Keduanya juga masih satu sekolahan, dan mereka duduk di kelas 2 sekarang. Esok harinya, saat mereka berangkat ke sekolah, sikap tengil Nolbu masih terbawa hingga SMA. Ia menegur adik kelas yang lewat tanpa permisi dan memaksanya memberi hormat kepada Inho sebagai jawara judo. Inho sendiri bersikap rendah hati dan mengabaikan tingkah Nolbu itu. Saat berada di kantin untuk mengambil jatah MBG, keduanya menyerobot antrean hingga ditegur oleh seorang murid kelas 3 bernama Sangwoo. Alih-alih minta maaf, Inho justru menantang Sangwoo berduel saat pulang sekolah. Sangwoo, yang juga dikenal sebagai murid pemberontak, menyanggupi tantangan tersebut. Siang harinya, saat berlatih bersama tim judo di lapangan sekolah, Nolbu datang untuk mengabarkan informasi tentang Sangwoo yang merupakan kakak tingkat mereka yang berstatus jawara sekolah. Namun, Inho tidak gentar sedikit pun karena ia terbiasa sebagai petarung. Saat jam pulang tiba, Inho dan Sangwoo akhirnya berduel di sebuah gang kecil dekat sekolah dengan disaksikan teman mereka masing-masing. Singkatnya, Inho memenangkan duel tersebut berkat keahlian bela dirinya. Namun, Sangwoo yang tidak terima atas kekalahannya lantas mengambil pecahan botol. Ketika Inho lengah, Sangwoo menghujamkan pecahan botol tersebut tepat ke dada Inho. Akibatnya, Inho terluka parah dalam serangan itu. Seketika Sangwoo tersadar atas perbuatannya yang sudah melampaui batas. Segera ia membawa Inho ke rumah sakit. Keduanya didera kebingungan mengenai biaya pengobatan, mengingat Inho hanyalah penerima beasiswa, sedangkan Sangwoo berasal dari keluarga miskin. Padahal 1 bulan lagi Inho dijadwalkan bertanding di semifinal judo. Beberapa hari berlalu, Sangwoo terus menjaga Inho di rumah sakit sebagai bentuk tanggung jawab. Ia bahkan melunasi biaya rumah sakit dengan uang hasil berhutang dan rela membolos sekolah demi menemani Inho. Peristiwa traumatis ini justru membuat keduanya menjalin ikatan pertemanan. Setelah diperbolehkan pulang, Sangwoo mengajak Inho mampir ke rumahnya. Saat melintas di jalanan perkampungan, Sangwoo berpapasan dengan adik perempuannya yang hendak berangkat sekolah. Sosok adik Sangwoo ini tidak lain adalah Miju. Tentu Inho sangat terkejut setelah lama berpisah, akhirnya mereka dipertemukan kembali. Namun Miju tampak murung dan seolah tidak lagi mengenali Inho. Kemudian Miju pun melanjutkan perjalanan menuju sekolahnya. Lantas Inho bertanya dengan rasa penasaran, "Hey bro, gadis barusan itu beneran adikmu?" Sangwoo menjawab dengan nada bergurau, "Iya bro, kenapa? Kamu naksir ya?" Sampai di tujuan, Inho diajak masuk ke rumah Sangwoo. Di sana, ia mengenalkan diri pada Nyonya Jung, ibunya Sangwoo dan Miju, yang sedang dalam kondisi mabuk miras. Nyonya Jung menawarkan rokok dan miras kepada Inho. Namun Inho menolak demi menjaga kebugarannya sebagai atlet.
Sang Woo yang merasa risih meminta ibunya keluar jika ingin merokok. Tetapi ibunya menjawab, "Aku akan keluar setelah menghabiskan sebatang rokok ini." Nyonya Jung kemudian berujar, "Hei In-ho, asal kamu tahu, anakku Sang Woo ini belum dewasa, hanya wajahnya saja yang terlihat tua." In-ho tertawa kecil mendengar ejekan tersebut. Sang Woo yang semakin kesal memaksa ibunya agar segera pergi. Nyonya Jung pun membentak, "Iya, aku keluar, dasar anak haram," sembari mematikan rokoknya. Ucapan barusan menyulut emosi Sang Woo yang hampir saja menghajar ibunya sendiri jika tidak dicegah oleh In-ho. Terungkaplah bahwa hubungan Sang Woo dan ibunya telah lama renggang. Malam harinya di rumah, In-ho terus memikirkan pertemuan dengan Mi-ju. Ia teringat bahwa dirinya masih menyimpan lukisan karya Mi-ju saat SMP. Ia pun segera mengambil lukisan tersebut dari laci mejanya dan berniat mengembalikannya suatu saat nanti. Keesokan harinya di sekolah, Nolbu membawa kabar duka bahwa semalam Sang Woo telah membunuh ibunya dan coba melakukan bundir dengan membakar diri. Lantas In-ho bergegas menuju rumah sakit untuk menjenguk Sang Woo. Di sana, ia bertemu Mi-ju yang sedang didera kesedihan. Sang Woo yang dalam kondisi sekarat meminta minum karena haus, namun Mi-ju melarang In-ho memberikannya. Sebab abangnya menderita luka bakar hingga 90% yang telah merusak fungsi ginjal, sehingga minum air justru akan memperparah kondisinya. Kemudian In-ho lanjut mengobrol dengan Mi-ju di depan pintu lobi rumah sakit. Mi-ju menyarankan agar In-ho pulang saja, namun In-ho menjawab, "Aku di sini untuk menjenguk temanku." Mi-ju pun bertanya, "Temanmu itu adalah abangku, bagaimana bisa kamu menganggapnya teman padahal dialah yang membuatmu masuk rumah sakit kemarin?" In-ho membalas sembari tersenyum, "Begitulah rumitnya hubungan pertemanan kami." Selang sehari, Sang Woo akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Ia dan ibunya dikremasi. In-ho kemudian mengantar Mi-ju ke sebuah tebing tepi laut untuk melarung abu jenazah keluarga Mi-ju. Di sini In-ho coba menghibur Mi-ju dengan menceritakan kisahnya, bahwa ia pun pernah merasakan kehilangan saat ayahnya pergi dari rumah tanpa kabar hingga sekarang. Mi-ju kemudian melemparkan koin ke lautan. Lantas In-ho bertanya, "Apa tujuannya?" Mi-ju menjawab, "Melempar koin ke laut adalah simbol penghormatan terakhir dan sebagai bentuk pemberian bekal bagi arwah di kehidupan berikutnya." In-ho yang baru mengetahui kepercayaan tersebut pun ikut melemparkan koin ke laut. Selesai berdoa, keduanya pulang menggunakan bas umum. In-ho mengkhawatirkan Mi-ju yang kini hidup sebatang kara. Namun Mi-ju meminta In-ho supaya tidak usah mencemaskannya, karena ia telah belajar hidup mandiri sejak ayahnya pergi merantau ke Jepang. Sebab selain bersekolah, Mi-ju juga bekerja paruh waktu di bagian tata usaha di sekolahnya. Kemudian, Mi-ju mengajak In-ho untuk minum bersama demi melupakan kesedihan. 술 마실래? Malamnya di atap balkon rumahnya Mi-ju, sembari minum miras, In-ho bertanya, "Hei Mi-ju, apakah kamu masih ingat dengan pertemuan pertama kita waktu SMP dulu?" Mi-ju menjawab, "Ya, aku masih ingat. Kamu yang dulu menolongku dari perundungan, bukan?" In-ho pun tertawa dan menawarkan diri untuk menjaga Mi-ju seperti dulu lagi. 그래. 좋다. 약속해라. Keesokan harinya di sekolah, Pak Guru menghukum Nolbu dan beberapa murid yang terlambat. Kemudian Pak Guru bertanya mengenai keberadaan In-ho yang sering membolos. Lantas Nolbu menjelaskan bahwa In-ho sedang persiapan kejuaraan semifinal judo. 유도부 시합 때문에 오전부터 운동하는데. 저 뒤에 빈자리 누구? Sepulang sekolah, Nolbu menemui In-ho yang ternyata sedang mancing di tepi laut. Di sana mereka menikmati makan siang buatan Mi-ju. Nolbu mulai meledek, "In-ho, kamu sudah sedekat ini dengan Mi-ju, apakah kamu sudah mendapatkan kehormatannya?" In-ho tersinggung dan membentak, "Kamu kira aku pria brengsek?"
Saat mereka sedang berselisih, Nolbu melihat Pak Guru yang menghukumnya tadi pagi masuk toilet umum di pantai itu. Nolbu pun mengajak Inho menjahili Pak Guru dengan merobohkan toilet tersebut sebelum melarikan diri. Saat dalam perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan mobil Chikwon, seorang gangster ternama di Busan yang kebetulan mengenal Nolbu. Chikwon bertanya, "Hei Nolbu, apa kamu kenal gadis SMA bernama Miju yang tinggal di sekitaran sini?" Nolbu sengaja berbohong karena tahu Chikwon pasti bermaksud jahat. Chikwon kemudian berkata, "Ya sudah, kalau kamu lihat gadis itu, segera lapor kepadaku. Aku sedang mencarinya karena Sangwoo kakaknya punya utang banyak kepadaku, dan Miju adalah jaminannya." Mendengar hal itu, Inho dan Nolbu sangat terkejut menyadari Miju dalam bahaya besar. Esok harinya, saat berlatih judo, Inho tidak fokus karena memikirkan ancaman Chikwon terhadap Miju. Akibatnya, ia ditegur oleh pelatihnya karena besok adalah laga semifinal. Malam harinya selesai latihan, Inho berjalan pulang. Tak sengaja ia melihat Miju diculik dan dimasukkan ke dalam mobil milik Chikwon. Segeralah Inho mengejar dengan menyewa taksi. Akibat aksi spontan tersebut, Inho kelupaan bawa uang lebih. Terpaksa ia merelakan jam tangannya kepada Pak Sopir sebagai ganti pembayaran taksi. Sampai di sebuah perkampungan dekat dermaga, Inho menguntit hingga mengetahui di mana rumah Chikwon. Ia segera menghubungi Nolbu melalui telepon umum untuk meminta bantuan. Dan kebetulan, Inho menemukan sebilah sajam di jalanan itu. Ia pun memungutnya untuk digunakan sebagai senjata. Di dalam rumah, Miju nyaris dilecehkan oleh Chikwon. Namun tiba-tiba, pintu diketuk oleh Inho yang bertamu. Dibukakanlah pintu oleh Chikwon dan anak buahnya. Lantas Inho pura-pura mengaku ingin gabung menjadi anak buah Chikwon. Sesaat Inho melihati kunci rambut Miju ada di tangan Chikwon. Spontan Inho membuat narasi palsu jika barusan ia melihat kerusuhan di dermaga yang merupakan wilayah kekuasaan Chikwon. Segera Chikwon dan anak buahnya bergegas ke mobil untuk menuju TKP yang dimaksud. Inho ini sejak awal bertamu sudah terlebih dahulu mensabotase ban mobil Chikwon, sehingga ia punya alasan untuk menyarankan Chikwon jalan kaki menuju dermaga meninggalkan anak buahnya. Ketika sampai di tempat sepi, Chikwon membahas Miju yang hampir ia tiduri tadi. Lantas Chikwon penasaran. Katanya Miju punya kekasih bernama Bu. Seperti apa sih rupanya? Tanya Chikwon penasaran. Inho yang dari tadi menahan emosi akhirnya mengakui bahwa ia adalah Bu yang dimaksud. Sembari Inho menghujamkan sajam ke bahu Chikwon hingga gagangnya patah. Kemudian Inho merebut kembali kunci rambut milik Miju dan melarikan diri menuju stasiun. Di stasiun sendiri, Nolbu berhasil membawa Miju yang pingsan pergi dari rumah Chikwon. Tak berselang Inho datang dan berencana pergi ke tempat jauh dengan membeli tiket kereta dengan meminjam uang dari Nolbu. Namun sayangnya Chikwon dan anak buahnya sudah mengepung stasiun. Sigap Inho menyuruh Nolbu untuk membawa pergi Miju ke tempat aman dan memanggil polisi. Sementara ia sendiri akan menghadapi kelompok gangster tersebut untuk mengulur waktu. Pada akhirnya, polisi datang dan mengamankan lokasi. Inho pun ditangkap atas tuduhan penyerangan, sementara kelompok Chikwon tertangkap atas tuduhan penculikan. Singkatnya, Inho dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama beberapa tahun. Di depan lapas, Nyonya Chai, ibunya Inho, merasa sangat sedih melihat nasib putranya. Miju dan Nolbu ikut datang untuk menjenguk Inho. Di ruang besuk tahanan, Miju meminta maaf karena telah membuat Inho terseret kasus kriminal. Inho menegaskan bahwa ia tidak menyesal sedikit pun karena telah melindungi Miju. Selain menjenguk Inho, di sini Miju sekalian mau berpamitan karena ia disuruh ayahnya menyusul ke Jepang untuk melanjutkan kuliah.
Tentu Inho merasa kecewa harus berpisah lagi dengan Miju. Sebagai gantinya, Miju berjanji akan mengirim surat dan sesekali menjenguk jika ada waktu. Di momen perpisahan itu, Inho menyatakan cintanya dan Miju menerima Inho sebagai kekasih. Mereka berjanji untuk setia sehidup semati. 내가 니를 억수로 사랑하는데. 제인 언니 사랑한다. Singkatnya, kehidupan di penjara berlangsung sangat keras bagi Inho. Ia terus diincar oleh kelompok Jikwon yang berada di lapas yang sama. Inho bahkan hampir ditikam yang menyebabkannya harus diasingkan di sel isolasi. 내보고 만난 지 얼마 되지도 않은 여자 때문에 한 번씩 내한테 복수한다고 덤비도 깎고 용명을. Hari berganti bulan, Miju tak kunjung mengiriminya surat meski Inho telah menanyakan kabar hingga ratusan pucuk surat yang ia kirim duluan. Akibat putus asa karena merasa dikhianati, Inho sempat mencoba melakukan bundir namun selalu ragu-ragu. 죽는 게 낫겠다는 생각을 한 거지. Beberapa tahun kemudian, Inho akhirnya dibebaskan. Ia disambut oleh ibunya dan Nolbu. Namun sosok Miju tidak terlihat sama sekali. Lantas Inho coba melanjutkan hidup dengan bekerja sebagai kuli pelabuhan atas rekomendasi dari Nolbu. Ia kerja keras siang dan malam demi menabung uang guna mencari keberadaan Miju di Jepang. Lantas Nolbu ini menasihati Inho untuk melupakan Miju karena menganggap wanita itu sudah tidak peduli lagi padanya. Namun Inho tetap teguh pada keyakinannya. Di sela pekerjaan, keduanya juga membicarakan masalah yang dihadapi bos mereka, yaitu Tuan Yu. Kabarnya perusahaan Tuan Yu ini sering diserang oleh pesaing bisnisnya. Esok malamnya, ketika para pekerja pelabuhan sedang sibuk bongkar muat kapal, sekelompok orang misterius melakukan sabotase di dermaga dan menyerang Tuan Yu dengan bom Molotov. 수고들 많소. Di saat pekerja lain melarikan diri, Inho justru menerjang musuh dan berhasil melindungi Tuan Yu dengan mengorbankan diri. Karena terkesan dengan loyalitas Inho barusan, Tuan Yu menawarkan Inho menjadi pengawal pribadinya. Tuan Yu menegaskan, uang bisa membeli kehormatan. Curahkan kesetiaanmu kepadaku, maka aku akan membalasnya dengan setimpal. 1000배 많이 가진 사람은 네 내한테. Sejak hari itu, Inho resmi menjadi pengawal kepercayaan Tuan Yu. Ia bahkan dipercaya untuk mengawal Tuan Yu dalam urusan bisnis ke Dubai. Sebelum berangkat, Inho menitipkan surat dan lukisan untuk Miju kepada Nolbu, berjaga jika wanita itu mencarinya. Beberapa bulan kemudian, Inho kembali ke Korea Selatan sebagai tangan kanan Tuan Yu yang sangat disegani. Ia kini tampil berwibawa dengan setelan jas rapi. Suatu hari, saat terjadi demonstrasi buruh di depan kantor PT Seokun milik Tuan Yu, dengan tenang Inho ini menginstruksikan bawahannya untuk menjamu para demonstran dengan makanan layak. Namun ia juga bertindak tegas dengan membawa koordinator demo ke atap gedung untuk mengintimidasinya, supaya tidak melibatkan anak-anak dan ibu hamil dalam aksi protes. Esok paginya, Inho menghadap Tuan Yu di kediamannya. Ketika Inho sedang menunggu di ruang tamu, tiba-tiba istri Tuan Yu bertengkar dengan putrinya yang membuat Inho terkejut melihat kejadian ini. Tuan Yu sendiri yang mengawasi dari CCTV juga ikut bingung dengan perselisihan dalam keluarganya itu. Kemudian Inho menghadap ke ruangannya Tuan Yu. Di sini Tuan Yu curhat, "Ya begitulah, kau lihat sendiri barusan, aku punya 4 anak dan mereka tidak ada yang akur dengan ibunya." Lantas Tuan Yu bertanya, "Hei Inho, bukannya hari ini ulang tahun ibumu ya?" Mengejutkan, Tuan Yu memberikan hadiah 2 unit apartemen di Busan sebagai hadiah ulang tahun ibunya Inho dan juga sebagai bentuk imbalan atas dedikasi Inho selama ini. Bahkan Inho juga dipercaya untuk menjadi tim sukses pemenangan Tuan Hyun sang gubernur Busan dalam pemilu mendatang.
demi mengamankan kepentingan bisnis Tuan Yu. 감사합니다, 어르신. Kemudian acara perayaan ulang tahun ibunya In-ho digelar di sebuah restoran. Di sini Nyonya Chai coba menjodohkan In-ho dengan seorang wanita bernama Rin. Namun, In-ho tegas menolak Rin dengan alasan ingin fokus pada karirnya. 저는 아직 손보고 결혼할 입장이 못 됩니다. Malamnya di tengah guyuran hujan, In-ho ikut mengawal Tuan Yu dalam pertemuan bisnis dengan pengusaha Jepang. Di sana ia mendapati kenyataan pahit ketika melihat seorang wanita pendamping berpakaian kimono. Ternyata adalah Miju. Tentu saja In-ho sangat terkejut melihat kekasihnya kini menjadi wanita simpanan bosnya sendiri. Usai pertemuan bisnis itu, Tuan Yu dan Miju bermalam di sebuah villa. Sementara In-ho terpaksa menahan rasa sakit hati dan dilema menyaksikan kekasihnya ditiduri oleh bosnya. Esok harinya di bandara, Tuan Yu memuji kesederhanaan Miju dan memerintahkan In-ho untuk mengurus perjalanan wisatanya bersama Miju ke Dubai. In-ho menuruti perintah tersebut dengan profesional, meski hatinya sangat hancur. 좋은 여행 되시죠. Setelah melepas kepergian Tuan Yu dan Miju, hati In-ho begitu hancur. Kenapa takdir begitu kejam mempertemukannya dengan sang kekasih dengan cara seperti ini? In-ho pun pulang ke apartemennya dan merenung sembari melihati fotonya bersama Tuan Yu yang sudah dianggap seperti ayah baginya. Ia dilema haruskah dirinya mengkhianati Tuan Yu yang sangat berjasa dalam hidupnya hanya demi cinta. Beberapa hari sepulang liburan, Tuan Yu memanggil In-ho untuk menghadap. Ia menawari In-ho untuk berkuliah di Amerika. Bahkan Tuan Yu juga menawarkan pada In-ho agar dia mau menjadi direktur di sebuah perusahaan miliknya. Di sini, In-ho coba meminta waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Kemudian Tuan Yu menugaskan In-ho untuk kembali mengawal Miju. Menurut Tuan Yu, akhir-akhir ini Miju sering murung. Jadi tolong belikan apapun yang dia suka dan sewa villa terbaik untuk ia tinggali. Tentu In-ho menyanggupi perintah bosnya itu. Dia segera berangkat mengawal Miju menuju villa yang dimaksud. 예, 알겠습니다. Dalam perjalanan, keduanya masih membisu tak mampu mencairkan suasana canggung ini. Sampai di villa, In-ho mengantar Miju berkeliling dan menjelaskan secara formal fasilitas yang tersedia. Terlihat Miju begitu sedih memendam rasa bersalah pada In-ho. Dan demi mencairkan suasana, In-ho mengembalikan lukisan milik Miju sewaktu SMP yang sempat ia pungut dulu. Seketika tangis Miju pecah, sebab sumpah setianya belum mampu ia tepati, dan hanya luka hati yang terus ia hadirkan pada In-ho. Karena melihat Miju menangis, In-ho segera pergi. Namun langkahnya tertahan. Hati kecilnya mengatakan untuk berterus terang terhadap perasaannya. Lantas In-ho kembali menemui Miju dan memeluknya. Pada akhirnya, dua sejoli ini bersatu dalam dekapan kasih dan mereka bercumbu pagi itu. Usai bercumbu ada perasaan lega, namun di hati keduanya masih ada yang mengganjal. Apa jadinya jika Tuan Yu mengetahui hubungan mereka ini? 도망칠까? Esoknya, Tuan Yu mengajak serta Miju bermain golf di kawal In-ho. Baik In-ho dan Miju berusaha menyembunyikan hubungan mereka dari Tuan Yu. Tak lama Tuan Yu mengatakan kepada In-ho jika hari ini adalah ulang tahunnya Miju. Tolong belikan ia mobil, karena aku sendiri sibuk, harus pergi ke Rusia untuk urusan bisnis, ucap Tuan Yu yang membuat In-ho terkejut. 이번 3일이 기빠진 날이라 하네. Segera In-ho pergi ke dealer Audi dan membelikan Miju mobil baru sebagai hadiah ulang tahun sesuai perintah Tuan Yu. 얼마야 이거? 좀 들어요 이거. Lanjutnya, In-ho sendiri juga ikut membelikan berlian untuk menghadiahi Miju. Inilah impiannya dulu waktu SMP yang belum sempat kesampaian. Singkatnya, mobil hadiah dan berlian tersebut diserahkan pada Miju. Keduanya langsung berkendara keliling kota mumpung Tuan Yu sedang pergi ke Rusia.
Terlihat keduanya berkencan hingga malam hari. Bahkan keduanya lanjut bernostalgia kencan di atap balkon apartemen. Di sana Miju menceritakan alasannya kenapa saat merantau di Jepang, ia tidak berkirim kabar. Sebab Miju menyusul sang ayah sebagai imigran gelap. Jadi sangat berisiko jika harus berkirim surat dan bolak-balik pulang ke Korea Selatan dan berurusan dengan petugas imigrasi. Di sini Miju minta maaf. Di saat In-ho terpuruk di dalam penjara, ia tidak bisa hadir untuk menepati janjinya. 정성교도소 독방에 있을 텐데. Masih malam yang sama di jalanan kota Busan, di dalam mobilnya Tuan Yu pulang dari Rusia. Sang ajudan bernama Kim memberitahu Tuan Yu bahwa ia menemukan rekaman CCTV villa yang menampilkan video In-ho bercumbu dengan Miju. Alhasil Tuan Yu merasa dikhianati oleh tangan kanannya sendiri yang sudah sangat ia percaya. Esoknya di kantor PT Seokun, Nolbu baru berangkat kerja dan mendapat kabar dari resepsionis jika ajudan Kim berkunjung untuk menemuinya. Segera Nolbu menemui Kim di lobi. Sembari minum cola, Kim bertanya tentang In-ho. Apakah In-ho dulu pernah dipenjara akibat kasus kriminal? Nolbu menjawab, "Iya Tuan, In-ho dulu pernah dipenjara karena sebuah tragedi." Rasa penasaran Kim belum selesai. Dia ingin tahu sebenarnya tragedi apa yang membuat In-ho dipenjara. Nolbu menjelaskan jika dulu In-ho harus berurusan dengan Chi-kwon, gangster bengis yang menguasai Busan hanya demi menyelamatkan seorang wanita. Mendapat informasi ini, Kim diam-diam menyusun rencana jahat terhadap In-ho karena ia tidak terima Tuan Yu dikhianati. 그맛 때문에 쟤도 먹고 살게 됐거든요. Malamnya Kim lanjut mencari keberadaan gangster bernama Chi-kwon yang dimaksud. Bertemulah mereka di sebuah tempat sepi. Di sana Kim menawarkan pekerjaan kepada Chi-kwon untuk menghabisi In-ho. Tentu Chi-kwon yang punya dendam pada In-ho dengan senang hati menerima pekerjaan tersebut. 여자는 놔두고 우리가 알아서 할 테니까. Esok paginya, In-ho pulang ke rumahnya. Ia terkejut mengetahui Tuan Yu mampir ke rumah. Segera In-ho menemui Tuan Yu yang baru pulang dari Rusia kemarin. Di sini Tuan Yu bertanya, "Hei In-ho, jadi apa keputusanmu tentang rencana kuliah di Amerika yang kemarin aku tawarkan padamu?" In-ho menjawab, "Sepertinya saya tidak akan mengambil tawaran tersebut Tuan Yu." Tuan Yu tidak ambil pusing, dia lanjut membahas hal lain. "Hei In-ho, sampai mana perkembangan persiapan kampanye Gubernur Hyun? Pokoknya dia harus menang pemilu mendatang bagaimanapun caranya. Aku akan menyiapkan uang kampanye untuknya," tegas Tuan Yu. 주지사 선거 자금. Singkatnya, In-ho dengan segala kesibukannya menyiapkan keperluan kampanye Gubernur Hyun supaya menang pemilu. Dari mengatur jadwal pertemuan Gubernur Hyun dengan Tuan Yu, sampai menyiapkan dana kampanye yang dikirim melalui broker dunia bawah agar tidak terdeteksi oleh pemerintah Korea Selatan sebagai aksi suap serangan fajar. Di sela kesibukannya sebagai tim sukses Gubernur Hyun, In-ho masih menyempatkan diri untuk menyelamatkan hidup Miju supaya tidak ikut terseret dalam arus politik hitam Tuan Yu. Ia menyarankan pada Miju untuk segera kabur ke luar negeri dan memulai hidup baru. Namun ketika In-ho akan menyiapkan segala keperluan Miju pergi ke luar negeri, tiba-tiba ia dihadang oleh Chi-kwon, musuh dari masa lalunya. In-ho terpaksa bertarung dengan anak buah Chi-kwon, meski pada akhirnya ia harus tertangkap di tepi dermaga. Kemudian In-ho ini dibawa ke ruang pendingin ikan yang ada di pelabuhan. Di sana Chi-kwon menyiksa In-ho dan menghujamkan sajam ke bahu In-ho sebagai bentuk balas dendam atas perselisihan mereka di masa lalu. Cerita beralih di kediaman Tuan Yu. Miju yang disuruh kabur oleh In-ho justru menemui Tuan Yu. Lantas Tuan Yu bertanya, "Kenapa kau tega main hati di belakangku dan bercumbu dengan In-ho anak buah yang paling kupercaya?" Miju pun berterus terang bahwa ia dan In-ho adalah sepasang kekasih yang terpisah karena keadaan. Setelah mendengar cerita dari Miju, barulah Tuan Yu mengerti. Ternyata kisah dua sejoli ini begitu mengenaskannya. Tuan Yu tidak marah, ia justru iba. Kenapa sejak awal Miju tidak jujur saja padanya? Seandainya tahu ceritanya begitu, maka Tuan Yu tidak akan menjadikan Miju wanita simpanan dan justru akan menjodohkannya dengan In-ho. Miju pun minta maaf atas kesalahannya karena tidak jujur sejak awal. Kemudian Tuan Yu memanggil Kim untuk menghadap. Ia bertanya,
"Hei Kim, di mana Inho sekarang?" Terpaksa Kim mengatakan jika ia telah sembrono menyewa jasa gangster untuk menghabisi Inho karena telah berani mengkhianati Tuan Yu. Hal tersebut membuat Tuan Yu terkejut, sebab ia tidak pernah memerintahkan Kim untuk bertindak sejauh itu. Segera Tuan Yu menyuruh Kim untuk membatalkan rencana pembunuhan tersebut. Akibat langkah sembrono Kim yang bergerak tanpa perintah, membuat Tuan Yu marah padanya. Dan ketika mendengar Inho telah ditangkap Ji-kwon, Miju kembali merasa bersalah. Ia beranggapan bahwa semua kesialan dalam hidup Inho bersumber darinya. Di pelabuhan, Ji-kwon dan anak buahnya sedang membagi rata hasil uang bayaran atas misi mereka. Tak lama ponsel Ji-kwon berdering. Itu panggilan dari Kim yang memerintahkan untuk melepaskan Inho. Kemudian Ji-kwon dan anak buahnya kembali masuk ke ruang pendingin ikan untuk melihat keadaan Inho yang barusan mereka siksa. Akibat menahan dinginnya suhu lemari es, Inho terlihat membeku. Tak lama ponsel Inho berdering. Itu panggilan dari Miju yang mengkhawatirkannya. Segera ponsel Inho direbut Ji-kwon. Kemudian Ji-kwon mengatakan kepada Miju bahwa Inho telah ia bunuh. Mayatnya ia potong-potong dan dibuang ke laut untuk makanan ikan. Tak lama panggilan telepon diakhiri dan Miju tertipu bualan Ji-kwon barusan. Ia menganggap jika Inho telah meninggal. Miju yang didera rasa bersalah mendalam atas kesialan yang selalu ia hadirkan kepada orang lain, akhirnya memutuskan untuk pergi ke tebing tepi laut, di mana abu jenazah keluarganya dilarung di sana. Meski Miju sekarang telah dibebaskan oleh Tuan Yu untuk menentukan arah hidupnya sendiri, hal itu justru membuatnya kehilangan arah. Di ruang pendingin ikan, Ji-kwon terlihat membawa sajam. Ia tidak sudi menuruti perintah dari Kim tadi untuk melepaskan Inho. Ji-kwon bermaksud menghabisi Inho malam itu untuk membalaskan dendamnya. Namun meski tangan Inho terbelenggu tali, ia masih sanggup melawan balik. Inho pun berhasil menghabisi Ji-kwon dan anak buahnya. Kemudian Inho bergegas pergi mencari keberadaan Miju dengan mengendarai mobilnya. Upaya pencariannya tersebut berakhir di rumah sakit saat tersiar kabar di radio mobilnya. Diberitakan seorang wanita ditemukan bundir oleh pihak polisi di tebing tepi laut. Segera Inho ke rumah sakit untuk memastikannya. Dan betapa terkejutnya Inho ketika mengetahui wanita tersebut adalah Miju. Alhasil Inho berderai air mata melihat pujaan hatinya nekat mengakhiri hidup karena sebuah kesalahpahaman. Usai meratapi kematian Miju di rumah sakit, malamnya Inho menyempatkan menemui Tuan Yu di kediamannya. Di sana Inho menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tangan kanan Tuan Yu. Ia berterima kasih atas segala jasa dan kebaikan Tuan Yu yang bahkan tidak bisa dibalas dengan apapun. Inho juga meminta maaf atas kesalahannya selama ini kepada Tuan Yu. Di sini Tuan Yu sempat menahan kepergian Inho dan menasihatinya. Inho, jangan pergi. Kau bahkan bisa memilih wanita manapun dengan karirmu sekarang. Namun Inho menjawab, maaf Tuan Yu, bagi saya tidak akan ada yang bisa menggantikan Miju di dunia ini. Ucap Inho menegaskan sumpah setia yang pernah ia janjikan pada Miju. Subuhnya Inho pamit menuju tebing tepi laut tempat abu jenazah keluarga Miju dilarung. Di sana Inho melempar koin sebagai simbol memberi bekal untuk Miju di kehidupan berikutnya. Di dalam hati sembari menangis, Inho bersumpah jika ia tidak bisa mencintai Miju di dunia, maka cinta ini akan ia bawa sampai ke alam baka. Inho pun melompat dari tebing tinggi tersebut untuk bersatu kembali dengan Miju dalam keabadian. Itulah Inho, seorang pria sejati yang tidak hanya bicara melalui janji, melainkan membuktikannya dengan tindakan. Dan cerita pun selesai, sampai jumpa di kisah seru lainnya.